Konsistensi antara judul, latar belakang, dan pokok masalah. Nah, kalau judulnya saja itu mungkin sudah tidak meyakinkan, ya. Itu bisa ini, pertanyaan bisa banyak. Tapi kalau judul tidak meyakinkan, tapi sampean itu bisa, Bisa mempertahankan, Bro. ya bisa menunjukkan bahwa saya ingin ngecek, saya ingin menguji teori ini. Nah, kalau itu mungkin bisa dipertahankan. Jadi apa? Setahu saya ya, itu saudara apa penjenengan itu bisa berangkat dari fenomena. Oke. Jadi zaman bisa berangkat dari Pak ada kejadian ini itu. Nah kejadian ini itu menarik minat saya untuk saya lihat menggunakan teori ini. Itu gitu ya. Atau berangkat dari teori. Pak, saya menemukan ada teori kok begini. Saya ingin mencoba melihat fakta yang ada di lapangan itu menggunakan teori ini. Itu bisa begitu. Nah, eh, apa itu eh, munculnya itu bukan dari keinginan, ya, tapi munculnya dari apa istilahnya ya, Dari masalah pembuktian, gitu. pembuktian. Pembuktian. Ya. Saman ingin membuktikan apa? Hmm. Itu. Ya. Bukan Saman ingin apa. Kalau Saman ingin apa itu relatif lebih mudah. Tapi Saman ingin membuktikan apa? Saya ingin membuktikan bahwa pendidikan Islam itu bisa begini, misalnya begitu. Saya ingin membuktikan bahwa apa itu orang organisasi-organisasi keislaman itu bisa toleran. Saya ingin membuktikan bahwa kebijakan pemerintah itu begini, gitu loh. Misalnya gitu. Saya ingin membuktikan. Kata-kata ingin membuktikan itu kan berarti penjenengan harus tahu fakta dan harus tahu idealnya. Kan itu namanya membuktikan. Saya lihat ada fakta orang kalau pagi itu apa merokok misalnya gitu. Ini dengan fakta itu sama ingin membuktikan apa? Saya ingin membuktikan bahwa rokok itu memang menyehatkan misalnya gitu. Buktinya apa ya? Buktinya orang-orang kalau pagi itu pada merokok dan dia itu segar bugar gitu loh. Jadi tidak hanya sama menggambarkan ada orang merokok, bukan cuma begitu, bukan cuma menggambarkan fakta, tapi membuktikan. Jadi faktanya apa? Lalu penjenengan baca menggunakan kacamata teori apa? Karena sebenarnya ilmu itu ya itu menunjuk pada fakta yang sama. Ilmu ekonomi itu menunjuk pada fakta yang sama yaitu realitas kehidupan manusia, yaitu kehidupan manusia yang ingin memenuhi kebutuhan, yang ingin memproduksi, yang ingin mendistribusi. Ilmu fikih juga begitu. Bagaimana dalil-dalil Al-Quran, dalil hadis itu memberitahu kita perilaku-perilaku yang dianjurkan. Yang kemudian ada kategori wajib, sunnah, haram, dan seterusnya. Jadi faktanya itu sama, tapi cara membacanya itu beda. Ini pertama, Saman jangan berhenti, saya sudah menemukan fakta, jangan berhenti itu. Tapi fakta yang jenengan temukan mau diapakan? Mau dipakai untuk membuktikan apa? Ini kurang lebih seperti itu. Latar belakang itu fungsinya adalah untuk meyakinkan ya, kepada orang lain bahwa ya, yang akan penjenengan teliti itu, yang akan jenengan buktikan itu apa. Ya. Kemudian mengapa itu ingin penjenengan buktikan. Kemudian bagaimana ceritanya kok itu kemudian perlu dibuktikan.
Mungkin bagaimana ceritanya itu zaman bisa menyampaikan fakta-fakta. Nah, fakta itu bisa juga tabel, tabel kecenderungan. Nah, kemudian apa poin berikutnya ya, eh, zaman perlu menjelaskan bahwa yang ingin saya buktikan itu apa bahasa ekstrimnya adalah belum pernah ya dijamah oleh atau luput dari perhatian kajian-kajian sebelumnya. Itu yang kemudian masuknya ke kajian literatur itu. Jadi sama tunjukkan bahwa yang akan saya buktikan ini ya nampaknya atau sepengetahuan saya itu luput dari perhatian para peneliti sebelum saya. Maka kalau mau mengajukan apa ya proposal itu standing zaman harus jelas dulu. Maksudnya standing itu ya berkali-kali saya katakan zaman ingin membuktikan apanya di situ. Jadi mulai dari misalnya ya eh, ada fakta. Faktanya apa? Kebijakan pemerintah itu tidak kondusif. Misalnya gitu untuk menciptakan apa itu penguatan ekonomi. Misalnya tidak kondusif. Zaman melihat seperti itu. Padahal mestinya ya, kebijakan pemerintah itu harus mengentaskan kemiskinan, harus apa itu meningkatkan tingkat keberagamaan. Tapi nyatanya kok sepertinya tidak. Gitu. Itu kan fenomena. Nah kalau ini sudah zaman sadar, ini sudah zaman temukan, kemudian zaman baru lihat fenomena ini akan saya lihat sudah apa ya, apa itu tuh, literatur yang ada, apa istilahnya itu fakta literatur ya. Fakta, kalau tadi kan fakta sosial, fenomena yang ada itu fakta sosial. Fakta literatur yang sudah ada, itu sudah sampai di mana bicara tentang ini. Itu kurang lebih seperti itu. Ya, sebenarnya bisa saja, yaitu tadi zaman harus menemukan apa itu, eh, zaman ingin membuktikan apa. Misalnya gini ya, fakta literatur. Kemarin apa kajian literatur. Ada yang menarik ya, yaitu apa? Ingin membuktikan bahwa ulama-ulama fikih itu dalam apa itu merumuskan fikih, dalam merumuskan fikih lintas agama atau dalam merumuskan sikap umat Islam terhadap non-Muslim itu mereka tidak mengambil rujukan dari Rasulullah, tapi mengambil rujukan dari Umar bin Khattab. Itu ada disertasi seperti itu. Jadi sekali lagi fikih-fikih apa ya lintas agama, fikih yang berbicara tentang bagaimana umat Islam memperlakukan non-Muslim itu ulama fikih ternyata merumuskannya tidak diambil dari ya apa itu Sohifah Madinah. Sohifah Madinah kan dirumuskan oleh Nabi Muhammad. Tapi yang dipakai malah justru kesepakatan yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Alasannya eh, kesepakatan yang dipakai oleh Umar bin Khattab itu dilihat dari sanad hadis itu lebih meyakinkan. Artinya lebih meyakinkan itu apa? Sanad-sanadnya itu jelas. Sementara Sohifah Madinah itu sanadnya kan diambil dari apa itu Sirah Nabawi. Sirah Nabawi itu beda dengan ulumul hadis. Kalau Sirah Nabawi itu kan tidak seketat ulumul hadis. Ulumul hadis itu kan kalau Nabi ketika bicara itu berdiri, maka orang yang meriwayatkan hadis itu juga harus berdiri dulu baru ngomong. Kalau Nabi pas ngomong itu apa mukul meja, ya dia harus mukul meja. Nah, misalnya Nabi mengatakan apa itu atiullah wa atiur rasul misalnya ya. Ketika ngomong itu Nabi sambil mukul meja,
Maka kalau saya meriwayatkan kepada jenengan ya aku mukul meja baru saya ngomong ati wa ati rasul. Kalau nggak gitu, riwayat saya lemah. Sementara kalau sirah nabawi nggak gitu. Sirah nabawi itu yang penting substansinya itu kena, ya nggak apa-apa. Tagnya itu tidak begitu penting. Bahkan kalau dalam ulumul hadis, kalau Nabi menggunakan fi'il mudhari', kok saya meriwayatkan menggunakan fi'il madhi, maka saya salah itu. Tidak valid itu. Jadi berdasarkan apa hal-hal yang bersifat kecil itu kemudian ulama fikih itu lebih mendahulukan apa itu Sohifah Umariyah, Umar ya, kesepakatan Umar bin Khattab. Nah itu kan kajian literatur itu kajian literatur. Tapi teman kita eh, dalam mengkaji persoalan Sohifah Madinah itu dia juga merujuk kepada banyak sekali ya literatur berbicara tentang itu. Baik literatur apa itu dari ilmuwan non Muslim maupun dari ulama-ulama Muslim yang berbicara tentang Sohifah Umayyah dan apa Sohifah Madinah, Sohifah Madinah. Itu tuh kajian literatur ya, dan itu nyatanya juga bisa. Yang kemarin yang menjadi lulusan terbaik ya, salah satu lulusan terbaik di wisuda kemarin itu yang diteliti itu apa? Yang diteliti itu apa itu sarahnya Hikam, sarah kitab Al-Hikam. Karangane Al-Hikam itu karangan siapa ya? As-Samarkandi apa? Ibnu Athaillah. Tapi yang diteliti itu miliknya Zaruk. Saya tahu karena kebetulan saya juga nguji ya. Dan dia itu ketika ya seperti kita ini mata kuliah apa ini kemudian saya yang ngajar. Nah, dia termasuk alhamdulillah yang baik ya. Maksudnya wisudawan terbaik lah. Sudah apa? Saya lupa ya apakah disertasi baik atau wisudawan baik saya lupa. Tapi dia mendapat penghargaan. Nah, dia meneliti ya naskahnya Ibnu Athaillah yaitu tentang tasawuf tapi dialihkan untuk etika apa itu akuntansi untuk prinsip-prinsip akuntansi. Jadi itu juga kajian literatur. Dalam prinsip-prinsip akuntansi itu kata dia belum ada ruh spiritualnya. Nah, kemudian dia berusaha memberi ruh spiritual ya, yang diusulkan untuk menjadi prinsip-prinsip akuntansi. Nah, memang pada waktu itu ada pertanyaan, apakah kamu punya kekuatan untuk memasukkan prinsip-prinsip itu ke dalam apa itu prinsip-prinsip akuntansi yang sekuler? Nah, itu dia punya alasan. Alasannya apa? Prinsip-prinsip akuntansi biasanya itu dibuka di ruang publik. Siapa saja yang ingin mengusulkan itu bisa. Dan melalui mekanisme inilah saya akan menyampaikan hal itu. Jadi temuan dia itu nantinya akan dipakai ketika ada apa itu lembaga-lembaga yang kompeten dalam bidang akuntansi itu membuka ruang siapa yang ingin mengusulkan dan itu dia akan menggunakan disertasinya untuk mengusulkan. Ini juga kajian literatur. Jadi dia itu membaca ya, hikmah-hikmah yang ada di dalam hikam. Nah, kemudian dia alihkan ke dalam prinsip-prinsip akuntansi. Dan itu ketemu gitu loh. Itu juga kajian literatur. Jadi sebenarnya standing kita itulah yang menentukan ya. Kita bisa apa menggunakan kuantitatif, bisa kualitatif, bisa literatur. Nah, saya sendiri juga literatur saya. Kalau saya apa membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu sudah membuat rincian tentang pedoman-pedoman zakat. Jadi sebenarnya kan hal yang kita semua sudah yakin itu toh. Tapi kita yakin kan karena kita muslim. Sementara orang yang mengkaji secara objektif
itu dia mengatakan bahwa pada zaman Nabi itu nggak ada rincian. Mereka punya bukti, iya. Buktinya apa? Buktinya hadis rincian tentang zakat itu dimunculkannya oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi pada masa Umar bin Abdul Aziz, itu Umar bin Abdul Aziz bisa menunjukkan ini loh ada naskah. Memang ada tulisan tangan yang dibuat oleh Nabi Muhammad, ya, atau juru tulisnya Nabi Muhammad. Dan itu bisa dibuktikan kalau itu berasal dari Nabi Muhammad. Tapi kata-kata berasal dari Muhammad itu kata-kata kita umat Islam. Nah, Yosef Shah itu mengatakan faktanya itu muncul ketika pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Berarti kesimpulannya pada masa Nabi belum ada. Wong faktanya itu dimunculkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Itu memang ada ceritanya. Jadi ceritanya surat itu akan dikirim oleh Umar bin Khattab ke satu lokasi. Ya. Tapi Umar bin Khattab itu menaruh surat itu ke dalam pedang, sarung pedang. Nah, sarung pedang itu baru dibuka oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya. Penggantinya Umar, ya kan Abu Bakar, kemudian Umar. Umar, Osman nggak buka. Ali juga nggak buka. Kemudian Umayyah juga nggak buka. Raja Muawiyah pertama nggak buka. Kemudian baru pada masa Umar bin Abdul Aziz dia ketemu dengan pedangnya Umar bin Khattab lalu dibuka loh ini ada surat ini. Jadi itu juga kajian literatur itu. Tapi mengkajian literatur itu apa ya harus sabar ya. Kalau kajian eh, sosial itu kan sama tinggal datang kepada lokasi ke lokasi kemudian tanya ini itu lalu diambil datanya kemudian konfirmasi diambil datanya lalu dianalisis.